Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah SAW menemukan makam Abu Regal, kaum Tsamud yang berisi emas. Kisah makam Abu Regal, nenek moyang orang-orang Saqif dari kaum Tsamud. Setelah binasanya kaum Tsamud, Nabi Saleh alaihissalam diketahui pindah ke Tanah Haram dan menetap hidup di sana hingga beliau wafat. Ada sebuah kisah di masa Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari beliau pernah melakukan perjalanan dari Taif bersama para sahabatnya. Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba mereka melintas sebuah makam tua. Makam misterius itu tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi orang-orang yang penasaran. Rasulullah SAW lantas bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian makam siapa ini?" Para sahabat semua pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu semua itu." Rasulullah SAW lantas melanjutkan perjalanannya. Ini adalah makam Abu Regal, yaitu seorang kaum Tsamud. Ia berada di tanah haram Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah haram melindunginya dari siksa Allah. Di saat dia pergi meninggalkan tanah haram, ia tertimpa azab seperti yang menimpa kaumnya. Lalu ia dimakamkan di sini. Sebatang emas ikut dikubur bersamanya. Rasulullah menjelaskan bahwa mayat Abu Regal dimakamkan bersama sebatang emas. Itulah ciri-ciri makam Abu Regal yang masih termasuk golongan kaum Tsamud. Jika makam Abu Regal dibongkar, pasti akan didapati sebuah emas batangan berdekatan dengan mayat Abu Regal. Misteri kematian Abu Regal memang tidak bisa lepas dari azab yang menimpa kaumnya, yaitu dikala azab Allah datang menimpa kaum Tsamud. Abu Regal masih bisa selamat karena berada di tanah haram. Tetapi di saat ia pergi keluar dari tanah haram, maka ia akhirnya terkena azab mengerikan sama seperti kaum Tsamud. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah SAW, para sahabat lalu turun dari tunggangannya untuk membongkar makam itu. Para sahabat melakukan penggalian makam tua itu dengan pedang. Mereka lalu mulai mencari dan menggali tanah makam itu untuk melihat bukti sabda Rasulullah SAW. Setelah lama mencari dan menggali, akhirnya terlihat sebatang emas terpendam di dalam makam Abu Regal. Ternyata memang benar, makam itu adalah makam Abu Regal yang terdapat sebuah emas batangan. Mendapati hal luar biasa itu, para sahabat lantas mengeluarkan emas batangan itu. Dikisahkan juga, dahulu di masa perang Tabuk, pernah Rasulullah SAW dan pasukan muslim singgah di perkampungan Hijr, yaitu daerah yang dulu menjadi lokasi pemukiman kaum Tsamud. Rasulullah SAW dan pasukan muslimin singgah di dekat rumah-rumah peninggalan kaum Tsamud. Di saat itu orang-orang mengambil air dari sumur yang dulu sering dipakai kaum Tsamud. Mereka kemudian memasang tungku dan membuat adonan makanan. Ketika Rasulullah melihat orang-orang menggunakan peninggalan kaum Tsamud, beliau lantas memerintahkan mereka untuk menuangkan seluruh tungku dan memberikan adonan makanan itu untuk unta. Setelah itu Rasulullah berlalu dan singgah lagi di sumur yang dulu digunakan unta Nabi Saleh untuk minum. Beliau lantas melarang orang-orang memasuki tempat-tempat suatu kaum yang pernah ditimpa azab. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku khawatir jika kalian tertimpa azab seperti yang pernah menimpa mereka. Untuk itu, janganlah memasuki tempat-tempat mereka." Di saat berada di perkampungan Hijr, Rasulullah juga bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat-tempat mereka yang pernah tertimpa azab itu, kecuali dengan menangis. Jika kalian tidak menangis, janganlah memasuki tempat-tempat mereka, agar kalian tidak tertimpa azab seperti yang pernah menimpa mereka."
Rasulullah memerintahkan orang-orang muslim untuk menangis jikalau memasuki tempat kaum yang dulu tertimpa azab. Jika tidak menangis, maka bisa juga pura-pura menangis. Hal ini disebabkan menjadi kekhawatiran Rasul apabila azab itu menimpa kaum muslimin. Azab yang menimpa kaum Zamud juga menjadi pelajaran untuk kita agar kita tidak menjadi orang-orang kafir dan pembangkang. Selain itu, agar kita tidak sembrono meminta didatangkan mukjizat. Apalah jadinya jika peristiwa mengerikan yang dulu menimpa kaum Zamud menimpa diri kita? Tentu yang ada hanyalah sebuah penyesalan saja. Kaum Zamud telah berani menentang Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya, dan juga berani membunuh unta betina yang telah diciptakan sebagai bukti mukjizat yang kaum Zamud inginkan. Semoga saja kita semua selalu ditetapkan iman dan juga Islam kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat kita. Dan semoga saja kita semua terbebas dan terjaga dari azab-azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mengerikan, yang sangat pedih, sebagaimana azab tersebut telah menimpa kaum-kaum yang pembangkang sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekilas kisah ini kami kutip dari sumber Qisasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir. Semoga saja sekilas kisah ini memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.